Assalamualaikum semuanya. Hari ini aku mau sharing ke kalian. Akhirnya teman-teman, aku dapat KTP Jerman. Yeay. Jadi sekarang aku punya 2 KTP. Pasti ada yang bertanya-tanya, "Loh, berarti kamu pindah ke warganegaraan Jerman?" Enggak ya teman-teman. Akhirnya setelah 7 bulan atau lebih ya. Pokoknya setelah berbulan-bulan, pusing lah pokoknya ngurus buat dapat KTP Jerman ini di negara yang cinta akan berkas ini. Akhirnya aku dapat juga. Nah, kenapa sih aku sampai pengen banget dapat ini? Fungsinya apa? Ngurusnya gimana? Siapa tahu kalian mau ke Jerman juga dan perlu ngurus ini. Aku bakal sharing ke kalian ini untuk apa dan gimana bikinnya. Nah, siapa sih yang memerlukan KTP Jerman ini? Sebenarnya KTP Jerman itu diberikan dengan kasus yang berbeda-beda ya. Misalkan kalian sekolah, kalian kerja, kalian ikut pasangan. Nah, pasangannya ini bisa orang Jerman asli, bisa orang warga negara asing lain yang memegang KTP Jerman juga, dan lain-lain lah. Nah, dalam kasusku, karena Ismail warga negara Turki, tapi dia pemegang KTP Jerman juga, jadi aku bisa bikin gitu. Nah, KTP ini masa berlakunya 1-4 tahun, ngurusnya di imigrasi, pasti. Nah, KTP ini biasanya kita sebut izin tinggal gitu ya. Izin tinggal ini akan kalian perlukan apabila kalian berencana tinggal di Jerman lebih dari 3 bulan. Kalau 3 bulan awal kan kalian dianggapnya masih turis gitu, masih pakai visa biasa gitu. Nah, tapi kalau setelah 3 bulan dan kalian ada rencana kayak sekolah di sini, mau kerja di sini atau yang lain-lain, kalian harus bikin ini KTP Jerman. Nah, untuk langkah-langkah membuatnya, yang pertama kalian harus tahu dulu syarat-syarat apa aja yang kalian perlukan. Nah, sebenarnya ini tergantung individu dan case-nya masing-masing dengan dimana tempat tinggal mereka. Jadi setiap kota itu sebenarnya aturannya bisa beda-beda gitu. Jadi tergantung kalian tinggal di mana. Secara umum ini yang diperlukan. Yang pertama adalah formulir aplikasi atau formulir pendaftaran. Kalian bisa dapatin formulirnya secara online di website imigrasi di kota tempat kalian tinggal, atau bisa langsung datang ke tempatnya dan ngambil formulirnya secara langsung. Yang kedua adalah paspor. Pastilah ya, kalian kalau di luar negeri identitasnya apalagi kalau bukan paspor. Jadi ini disiapin. Nah, paspor kalian harus yang masih berlaku minimal 1 tahun ya. Yang ketiga adalah akte nikah atau surat nikah yang menunjukkan bahwa ini adalah pasangan resmi kamu gitu. Yang selanjutnya adalah bukti finansial. Jadi pasangan kalian harus membuktikan bahwa dia cukup dan stabil secara finansial untuk memenuhi kebutuhan kalian berdua. Biasanya surat kontrak kerja atau kayak SK gitu ya, SK gaji gitu biasanya. Yang selanjutnya adalah asuransi kesehatan. Jadi kalian harus menunjukkan bahwa kalian memiliki asuransi kesehatan yang cukup selama tinggal di Jerman, atau kalau pasangan kalian memiliki asuransi kesehatan, kalian bisa menghubungi pihak asuransi tersebut untuk menanyakan terkait apakah kalian bisa ngikut gitu atau join di asuransi itu dengan pasangan kalian. Yang selanjutnya adalah foto pas. Nah, foto pas ini biasanya ukurannya 35 x 45 mm dan backgroundnya putih. Nah, ini kayak aku nih, backgroundnya putih. Nah, kenapa fotonya miring kayak gini? Karena aku foto sendiri. Karena aku foto sendiri di kamar ini backgroundnya, background tembok putih ini, terus aku ilangin gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalian kumpulin editan gitu ya, kalian ilangin backgroundnya selama fotonya itu jelas dan memenuhi standar. Sebenarnya syarat ukuran foto pas itu sama dengan waktu kalian foto pas buat visa. Jadi kalian bisa tanya sih ke pihak imigrasinya, kayak boleh nggak aku pakai foto yang udah ada gitu, foto yang dari daftar visa dulu. Misalkan dari pihak imigrasinya nggak bolehin, oh nggak, ini nggak valid gitu, kamu foto lagi aja. Nah, itu baru kalian foto. Yang selanjutnya adalah dokumen tambahan. Dokumen tambahan ini bisa macam-macam ya teman-teman. Ada yang minta bukti tempat tinggal, ada yang minta bukti kemampuan bahasa, sertifikat pendidikan kayak ijazah gitu, macam-macam lah. Kalau tambahan ini mungkin di setiap kota bisa lain-lain. Nah, kalau misalkan kalian udah ngisi formulirnya tadi, terus kalian udah kumpulin berkas-berkasnya juga, kalian harus bikin janji temu di kantor imigrasi. Kalian bisa telepon atau email untuk janjian. Tentunya di imigrasi terdekat ya, yang di kota tempat kalian tinggal. Jangan sampai kamu tinggalnya di kota A, habis itu kamu ngumpulin berkasnya atau janjiannya di imigrasi
dikasih kota B gitu, jangan ya. Jadi harus sesuai. Nah, terus langkah selanjutnya ya tentu aja habis janjian ya harus ketemu ya kan. Ini aku kurang paham juga. Ada imigrasi di beberapa kota yang minta wawancara. Tapi aku kemarin nggak ada wawancara. Aku cuma kayak di scan sidik jari. Habis itu aku pulang lagi. Nggak praktis banget ya. Dateng habis berbulan-bulan dateng cuma scan sidik jari. Itu beneran. Aku kira udah selesai gitu. Maksudnya aku mikirnya kan setelah berbulan-bulan nih akhirnya dapat calling gitu kan, kok nggak ada kabar, sedangkan visaku ini udah habis gitu kan. Deg-degan juga ya di negara orang, nggak punya izin tinggal gitu. Nah ya akhirnya kita nunggu lagi dalam ketidakpastian. Tapi ya mau gimana ya, kita di negara orang, kita harus mengikuti aturan yang ada di negara tersebut. Kita nunggu, akhirnya 7-8 bulan aku dapat surat lagi buat ngambil KTP-nya. Kalau KTP kalian udah jadi, kalian harus bayar. Jumlah nominalnya berapa itu tergantung masing-masing kota, karena beda-beda. Buat apa sih kalian harus punya KTP ini? Nah, sebagai warga negara lain yang tinggal di negara lain juga, tentunya kita butuh yang namanya legalitas kan. Kita butuh diakui secara resmi bahwa kita tinggal di sini gitu. Nah, itu adalah fungsi pertama, yaitu legalitas. Nah, fungsi yang kedua, kalian bisa mendapatkan akses layanan publik, misalnya layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan sosial, dan lain-lain. Fungsi yang selanjutnya adalah untuk kemudahan perjalanan ya, terutama kalau kalian mau bepergian ke negara-negara Schengen lainnya. Nah, fungsi yang selanjutnya adalah untuk syarat pekerjaan atau pendidikan. Jadi banyak lowongan pekerjaan dan juga akses pendidikan yang mengharuskan pendaftarnya untuk memiliki KTP Jerman gitu. Dan yang terakhir adalah karena kalian legal tinggal di sini, kalian pasti akan dilindungi secara hukum oleh negara Jerman. Jadi kalian nggak dideportasi gitu atau dapat tindakan hukum lain yang mengancam status tinggal kalian di Jerman. Itu dia teman-teman, kalau suatu saat kalian mau ke Jerman dan berencana tinggal di sini lebih dari 3 bulan, kalian udah tahu nih cara bikin KTP-nya gimana. Dan seperti biasa, terima kasih kalian udah nonton dan mampir di channel ini. Silakan like, share, dan subscribe ke channel ini. Dan assalamualaikum.